Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SDLC. Untuk yang pertama itu ada pengertian SDLC. SDLC sendiri yaitu Software Development Life Cycle, merupakan suatu proses untuk membuat software yang baik dan berkualitas. Maksud dari software yang baik yaitu software yang baik untuk user, pelaku bisnis, dan juga untuk yang membuatnya yaitu developer. Dan software yang berkualitas itu yang desain atau tampilannya bagus, juga bisa dirawat dan diimprove atau diupdate. Karena sebuah software yang sering diupdate itu lebih baik. Jika ada bug akan diperbaiki, juga akan ada penambahan fitur-fitur. Tetapi jika software yang jarang diupdate, itu kesannya seperti sudah ditelantarkan atau ditinggalkan oleh developernya. Itulah pentingnya kita menggunakan SDLC ini. Slide selanjutnya, di sini ada jenis-jenis SDLC. Saya mengambil 3 contoh, yaitu ada waterfall, agile, dan prototype. Sebetulnya masih banyak jenis-jenis SDLC lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas lebih dalam mengenai waterfall. Untuk waterfall ini, tahapannya harus dilakukan step by step atau bertahap. Untuk tahap yang pertama, yaitu ada requirements analysis atau menganalisis kebutuhan. Jadi, software ini menyelesaikan masalah dengan menganalisis apa sih kebutuhan user terhadap software. Biasanya, tahap ini dilakukan oleh sistem analis. Tahap kedua, tahap selanjutnya yaitu desain. Pada tahap ini, software didesain dari segi UI UX, arsitekturnya, dan didesain mau seperti apa database yang diinginkan. Setelah selesai tahap desain ini, biasanya output dari tahap ini yaitu ada blueprint-nya. Selanjutnya, tahap development atau pengembangan. Di tahap ini, programmer mengimplementasi dari desain yang sudah dibuat sebelumnya ke kode. Nah, biasanya hasil akhir tahap ini atau outputnya itu dipublish. Setelah dipublish, kita masuk ke tahap keempat yaitu testing. Pada tahap ini ada pengecekan software. Apakah masih ada bug? Apakah ketika menghandle banyak request servernya kuat? Nah, pada tahap ini juga biasanya menerima masukan-masukan dari user. Nah, apabila sudah dipastikan sesuai softwarenya, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap maintenance atau dirawat. Jadi, software itu harus dirawat, diimprove, dan harus diupdate. Selanjutnya, di sini untuk waterfall sendiri ada kelebihannya, yaitu yang pertama, tiap tahap tidak tumpang tindih. Maksudnya, apabila kita sudah memasuki tahap selanjutnya, kita tidak bisa kembali ke tahap sebelumnya. Jadi, kita tidak bisa melanjutkan tahap ketika tahap sebelumnya belum selesai. Nah, untuk yang kedua yaitu cocok untuk proyek kecil. Jadi, software yang tingkat kompleksitasnya rendah itu cocok untuk model waterfall ini. Kenapa? Karena lebih terorganisir. Dan yang terakhir, kelebihan dari waterfall ini yaitu terjadwal dan mudah dikontrol. Selanjutnya di sini ada kekurangan dari waterfall. Yang pertama, waktu pengembangan lama. Kenapa lama? Karena tahap-tahapannya tidak tumpang tindih. Jadi kita harus menyelesaikan satu persatu tahap. Contohnya, jika kita masuk ke tahap 3 atau development, itu harus nunggu tahap analisis dan desain selesai. Kita tidak bisa langsung lanjut melewati tahap selanjutnya. Yang kedua, biayanya mahal. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk proyek yang besar. Dicukupkan untuk penjelasan saya mengenai SDLC. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.